Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Sahri, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Saya mengajar di SMP Negeri 43 Bandung. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bapak yaitu PABP di pertemuan yang kedua. Nah, tapi sebelumnya agar kegiatan kita dilancarkan, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa? KM-nya mana? Oke, silakan pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak. Nah, Bapak ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Oke, Anggi. Oke, Bapak cek dulu ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Alfiana. April. Oke, April. Selanjutnya ada lagi? Oke, Hairiansa. Oke, ada lagi? Aisyah. Berapa orang yang tidak ada? Ada 4 orang? Oke, Naila ya, sama Naila. Naila. Oke, baik. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya ya, Bapak harap posisi duduk kalian dengan benar. Coba ini duduknya benar. Selanjutnya coba ini duduknya yang benar juga. Biar sekarang kita belajarnya fokus. Belajarnya fokus. Baik ya. Oke, anak-anak Bapak. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar. Sudah belajar materi dari Bapak itu mengenai tentang jujur dan amanah. Betul ya. Nah, tujuan ya mempelajari materi ini yaitu bab 3 yaitu tentang jujur dan amanah, yang pastinya kalian ya memahami ya pengertian jujur dan amanah. Selain memahami, ada juga ya memberikan contoh penerapan sikap jujur dan amanah. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua ini nanti tujuan pembelajarannya itu kalian mampu menganalisis masalah-masalah yang ada di sekeliling kita terkait dengan sifat tidak jujur dan tidak amanah. Karena ada 2 versi kebalikannya, ada jujur versus apa? Tidak jujur. Artinya apa? Berbohong. Ada amanah versus tidak amanah. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait dengan materi yang sebelumnya Bapak terangkan. Nah, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu sampai sejauh mana materi yang telah kalian kuasai. Oke, coba Bapak tanya. Apakah hari ini sudah berperilaku jujur? Sudah? Yang kompak. Apakah hari ini sudah berperilaku jujur? Sudah. Oke. Mengapa perilaku jujur itu penting? Coba ada yang bisa menjelaskan? Mengapa perilaku jujur itu penting? Menurut kalian ada? Ada nggak? Sebelum Curug Sakti ini melayang. Ayo, ada? Coba ada nggak? Oke, ini kenapa? Mengapa perilaku jujur itu penting? Karena biar orang lebih percaya.
Oke ya, karena lebih percaya. Oke, hello. Hai. Nah, untuk yang selanjutnya kalian akan menemukan berbasis masalah. Nah, di sini ada perkelompok. Kelompok satu mana suaranya? Kelompok dua mana? Kelompok empat? Oke, baik. Nah, di sini kalian akan orientasi pada masalah yang berada di lingkungan sehari-hari. Contoh misalkan, kelompok satu, masalahnya mengenai tentang banyak siswa yang mencontek ketika ulangan harian atau ujian sekolah. Oke, misalnya. Kelompok dua, masalahnya itu anak yang sering berbohong pada orang tuanya dalam segala apapun. Oke, kelompok tiga, ini mengenai tentang banyak para pemimpin di Indonesia yang korupsi uang negara. Oke, kelompok empat, ya, masyarakat yang merusak fasilitas umum negara. Oke, berarti ini Bapak sudah bagi tema per kelompok, ya. Nah, itu temanya, berarti itu kalau misalkan ini di lingkungan apa ini? Sekolah. Kelompok dua di lingkungan apa? Di lingkungan mana itu? Masalahnya? Di lingkungan rumah. Oke, itu masalah tidak? Masalah. Kalau yang nyontek di sekolah masalah tidak? Masalah. Oke, kelompok tiga itu tentang apa? Oke, banyak pemimpin yang korupsi itu di lingkungan kerja. Ya, di lingkungan kerja. Masalah tidak? Masalah. Kelompok terakhir di lingkungan masyarakat apa? Temanya? Masyarakat yang merusak fasilitas umum negara. Ya, itu masalah tidak? Oke. Nah, tema tersebut berkaitan dengan jujur dan amanah. Nah, tugas kalian kelompok, ya, kalian cari sumber, ya, mengenai tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Ya, dampak negatif apa nih dampak negatifnya? Setelah itu solusinya bagaimana? Pokoknya ada dua. Yang pertama dampak negatif, yang kedua itu dampak negatif, yang kedua solusi. Oke ya, solusi. Nah, selanjutnya kalian silakan. Terakhir, kalian buat poster terkait dengan dampak negatifnya, ataupun misalkan tema, kalian mengambil temanya seperti apa, boleh kalian buat poster, ya, poster terkait dengan ya tidak jujur dan tidak amanah, itu ya. Nah, poster tersebut merupakan mau itu ajakan, mau itu misalkan tentang jujur dan amanah, ataupun misalkan akibat misalkan dampak negatif tentang tidak jujur, tidak amanah, silahkan. Yang penting kalian buat poster setelah kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Paham tidak? Paham? Oke, paham ya? Oke. Nanti Bapak kasih waktu kalian diskusi sekitar 5 menit. Ya, 5 menit sampai 10 menit lah, tidak masalah. Siap? Oke, baik. Oke, baik. Kelompok 1, betul kan? Ya. Oke. Baik, ini temanya sudah Bapak kasih ya. Sok silakan kalian diskusikan ya. Sok diskusikan dan buat poster. Posternya temanya nggak harus tentang ini, tapi berkaitan dengan ini. Oh, apa sih ininya gitu? Paham kan? Sok ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, kalian tanyakan ke Bapak ya. Oke. Kelompok 2. Oke. Ayo kelompok 2 mulai diskusi. Yuk. Temanya tentang ini. Iya, so. Ya. Negatif aja. Ya, ini kan tentang pernyataannya tentang negatif kan. Nah, dampak negatif apa sih? Gitu ya. Ya, dampak negatifnya. Terus sama solusinya bagaimana? Silakan yang buat poster juga ya, sedikit ya. Oke, kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, silakan diskusi dulu. Ini sudah ada masalahnya ya. Silakan. Kalian temanya nggak harus sama kayak gini, tapi mengarah ke sini apa gitu. Slogan lah, kayak slogan, tahu kan slogan? Dilarang korupsi, misalkan. Kayak gitu ya. Tapi kalian diskusikan dulu cara apa namanya, dampak negatifnya apa, solusinya bagaimana. Kelompok 4, oke? Kelompok 4 sudah diskusi?
Oke, stop ya. Pokoknya kalian berkaitan dengan ini, tapi temanya kalian judulnya itu nggak harus seperti ini, cuman mengarah ke sini gitu ya. Misalkan ya, kalian ada slogan tidak boleh merusak fasilitas umum negara, gitu ya, karena itu adalah amanah bagi kita semua. Kan? Ini kan malah amanah, betul kan ya? Iya, ya. Oke. Perhatikan. Oke, anak-anak Bapak, perhatikan semuanya. Nah, untuk hari ini kalian akan presentasi. Nah, untuk presentasi pertama itu dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1 tepuk tangannya? Oke, silakan kelompok 1. Slogannya adalah bahwa bibliotek adalah jalan pintas untuk pendidikan. Dampak negatif dari mencontek mengakibatkan siswa menjadi malas belajar, biasa berbohong, menggunakan segala cara ketergantungan pada orang lain, kedua tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, serta menciptakan sikap ketidakjujuran. Solusi dari mencontek, solusi dari siswa yang mencontek belajar secara konsisten, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pengetahuan yang berguna di depan. Sekian dari kami, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yaitu bersama lawan korupsi. Dampak negatif korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan masyarakat. Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan absolut. Selanjutnya, saya akan mendidik anak dan dampak negatif. Yang pertama, kita akan mengenal. Yang kedua, Allah membuat cara kita. Yang ketiga, selain bohong, kamu akan melakukannya untuk menutupi ketidakjujuran. Dan keempat, kamu akan bisa dipercaya oleh siswa. Selanjutnya, untuk menjelaskan memberikan gambar yang baik, jelaskan. Oke, baik anak-anak Bapak. Ya, perhatikan. Hello. Nah, kalian tadi sudah presentasi. Nah, Bapak sekarang evaluasi presentasi kalian tadi. Pertama, kalian membuat ya poster ya. Nah, kalau misalkan kalian membuat poster, kalian harus tentukan apakah mau landscape ataupun seperti ini ataupun mau kotak. Kalau bisa bagus kotak ya. Seperti itu ya. Kalau ini kan panjang ke bawah. Gitu ya, kalau bisa kotak. Gitu ya, paham ya? Oke, dan isinya ya, kalau bisa itu kalian simple tapi menarik. Ya, simple tapi menarik gitu ya. Misalkan contoh, mendidik anak dengan jujur misalkan. Ya, terus kalian boleh di sini ada gambarnya bagus. Ya, terus solusinya itu seperti apa? Kalian boleh sedikit aja misalkan yang lebih menarik. Ya, terus selanjutnya apa dampak negatifnya boleh. Yang penting ini bisa poster ini bisa menjadi acuan baca oleh masyarakat. Oh, ternyata pentingnya mendidik anak misalkan ya dengan jujur seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah misalkan semuanya di sini tapi kelihatannya misalkan tidak menarik. Yang penting posternya menarik dan ada satu yang menarik yang bikin misalkan oh ternyata berbuat jujur itu adalah penting seperti itu ya. Oke, jadi paham ya? Ya, oke. Jadi ini evaluasi buat kalian ke depannya ketika membuat poster. Silakan buat poster yang menarik, yang kreatif, dan isinya itu bobotnya itu bisa memberikan efek yang baik untuk kita dan untuk masyarakat. Yang tentunya misalkan tentang apa ini? Tentang jujur apa sih intinya yang akan disampaikan kepada masyarakat seperti itu. Paham ya? Oke, baik. Oke. Bapak,
Oke, ya masih semangat tidak? Iya. Semangat. Baik, dengarkan dulu. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya jujur itu adalah penting, ya. Nah, ketika kita menerapkan sifat jujur, ya, kita mengatakan sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan pekerjaan ataupun misalkan bukan hanya ucapan saja, tetapi jujur itu harus dengan pekerjaan dan tingkah laku juga. Oke, jadi kesimpulannya kita harus bersikap jujur dan dimanapun itu, mau di sekolah, mau di rumah, mau di masyarakat, ataupun mau di tempat kerja. Nah, selanjutnya, ya, untuk minggu depan, nah minggu depan itu kan sudah beres nih pertemuan pertama dan kedua saat ini. Nah, minggu depan itu ada ulangan, ya, nah ulangan. Nah, tapi sebelum ulangan, ya, nah di sini Bapak akan memberikan salah satu lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, nanti kalian di sini diisi per individu, kalian tulis di buku, ya. Nah, ini silakan dilihat dan kalian isi, ya. Oke. Silakan nanti kasih nama dan kasih nama kelas dan yang lain sebagainya. Silakan diisi ya. Oke, nanti Bapak tunggu kurang lebih. Gak usah kalian isinya baik apapun, misalkan di ini aja fleksibel, rinci gitu kan, sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, siap ya? Oke, silakan diisi. Baik, anak-anak Bapak. Oke, nah kalian sudah melaksanakan ataupun menuliskan LKPD sudah semua? Bagus ya. Nah, ini LKPD ini, isian kalian ini nanti Bapak akan nilai. Ya, seperti itu ya. Baik. Oke, sebelumnya ditutup ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik ya. Bapak harap kalian semangat untuk belajar. Ya, harus semangat. Apalagi ya, belajarnya itu menarik, ataupun misalkan kalian mempelajari tentang jujur dan amanah yang tadi disampaikan, kalian harus semangat terus fokus belajar dan mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan ya di dunia apa? Dunia nyata, bukan dunia hayal ya, dunia nyata. Oke, baik ya, kita bertemu lagi di minggu depan pelajaran Bapak. Tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik, cukup sekian pelajaran dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.